kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang tata letak, koordinat, dan pergerakan dari bumi, bulan, dan juga tentunya matahari. Nah, nanti penjelasan dari pergerakan koordinat bumi dan matahari ini akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 4. Nah, ini akan dijelaskan secara detail apa itu koordinat, pergerakan, dan lain sebagainya tentang planet bumi, matahari, dan juga bulan. Ya, mungkin langsung saja ke pembahasannya. Jadi yang pertama kami akan menjelaskan tentang bumi. Yang pertama, apa itu bumi? Bumi adalah planet yang terbesar kelima di tata surya. Jadi dalam pengertiannya, yaitu bumi ini lebih luas. Yang mana yang pertama yaitu menjelaskan tentang garis lintang. Nah, garis lintang yang juga dikenal dengan istilah yaitu adalah garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal. Itu yang pertama, garis lintang dalam bumi. Yang kedua yaitu garis bujur. Garis bujur itu yaitu garis khayal lurus berbentuk vertikal yang mengelilingi bumi. Garis ini menghubungkan bumi yaitu dengan kutub utara hingga kutub selatan. Nah, itu dari bumi ada garis lintang dan juga garis bujur. Kemudian macam-macam dari gerak bumi. Ya, di sini ada 4 macam dari gerak bumi. Yang pertama yaitu rotasi. Nah, rotasi ini adalah putaran pada poros dari barat ke timur. Jadi rotasi ini dari poros dari barat ke timur. Dari barat ke timur yaitu 108 km atau per jam. Yang satu kali putaran yaitu penuh 24 jam atau 23 sampai 56 menit. Itu yang pertama, yaitu rotasi bumi. Yang kedua, macam-macam dari gerak bumi yaitu gerak revolusi. Gerak revolusi yaitu mengelilingi matahari 30 km. 30 km detik. Satu kali putaran penuh atau 360 derajat. Untuk yang kedua yaitu precesi, yaitu gerak precesi, yaitu bumi menggerakkan sumbu rotasi bumi yang mengelilingi sumbu bidang ekliptika. Yang terakhir yaitu rotasi nutasi atau gerak nutasi bumi adalah pergerakan sumbu rotasi bumi yang tidak tetap menggerakkan ke titik yang sama di langit. Nah, itu dari kami yaitu penjelasan tentang bumi. Nah, kalau tadi itu bumi, sekarang saya mau jelaskan tentang bulan. Bulan itu adalah satelit. Ia itu berukuran sekitar 1,1/4 diameter bumi. Sedangkan tata letak bulan sendiri ialah itu berada pada orbit sinkron dengan bumi, yang berarti selalu memperlihatkan sisi yang sama pada bumi. Dan jarak antara bulan dan bumi itu rata-rata 3.804.000 km. Sedangkan koordinat bulan sendiri itu ada 2. Yang pertama adalah koordinat asensio rekta dan koordinat deklinasi. Untuk pergerakan bulan sendiri itu ada 2. Yang pertama gerak revolusi dan gerak rotasi. Nah, gerak revolusi adalah pergerakan bulan yang dimana putaran bulan mengelilingi bumi. Dalam arti lain, bulan itu melakukan pergerakan mengelilingi bumi dalam orbitnya. Periode gerak revolusi bulan
itu sekitar 27.000 sekian hari, yang berarti bulan itu membutuhkan waktu sekitar 27 hari, 13 jam, dan 8 menit untuk mengelilingi satu kali revolusi bumi, mengelilingi bumi. Dan yang kedua adalah gerak rotasi bulan, yang dimana perputaran bulan pada porosnya dari arah barat ke timur. Periode rotasi bulan adalah 29,5 hari. Ini itu sama dengan periode revolusi bulan yang mengelilingi bumi. Nah, bulan sendiri dalam gerak rotasi ini melakukan sekali rotasi itu pada porosnya sekitar 29,5 hari untuk mengelilingi bumi. Baik, yang barusan disampaikan oleh teman-teman saya yaitu terkait bumi dan bulan. Sekarang saya akan menerangkan tentang matahari. Matahari adalah bintang yang berada di pusat tata surya. Matahari berfungsi untuk memancarkan panas dan cahaya ke bumi dan planet-planet yang lain yang mengelilinginya. Matahari tersebut memiliki 1.378.000 kali besar dari bumi. Nah, pergerakan matahari yaitu untuk mengorbit pusat galaksi Bima Sakti. Secara relatif terhadap bumi, matahari tampak bergerak melintasi langit setiap hari dan naik di timur dan tenggelam di barat. Secara relatif terhadap bintang-bintang jauh, matahari juga bergerak ke arah konstelasi yang berbeda dengan skala waktu yang sangat besar. Ini disebut gerak tahunan. Koordinat matahari, yaitu tata koordinat astronomi digunakan untuk menentukan posisi relatif objek-objek langit. Koordinat ekliptika menggunakan garis ekliptika sebagai referensi utama, di mana garis tersebut adalah proyeksi bidang orbit bumi di langit. Yang ketiga, garis lintang dan garis bujur juga digunakan dalam sistem koordinat langit untuk menentukan posisi objek-objek langit dalam koordinat horizontal seperti azimut dan tinggi, atau koordinat ekuatorial seperti ascension, resta, dan deklinasi. Baik, mungkin itu dari penjelasan dari teman-teman kami ya tentang pergerakan dan lain sebagainya tentang bumi, bulan, dan matahari. Jadi saya di sini mungkin akan menyimpulkan kembali yang menurut pribadi saya itu penting ya. Kan saya jelaskan atau saya simpulkan kembali. Nah, dari yang saya pahami barusan yang dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 4 tentang bumi. Nah, jadi bumi itu adalah planet terbesar kelima di tata surya, kita. Jadi bumi itu mempunyai 2 garis. Yang pertama itu garis lintang dan yang kedua itu garis bujur. Garis lintang itu adalah garis khayal yang melingkari bumi. Disebut garis khayal kenapa? Karena memang di bumi itu nggak ada garisnya, itu cuman di khayalan kita aja gitu. Jadi kita itu berkhayal bahwa di bumi itu ada sebuah yang namanya garis lintang seperti itu. Nah, itu nanti fungsinya untuk mengutip dari arsip Detik Edu itu garis lintang dan
itu fungsinya untuk menentukan lokasi mutlak dari suatu tempat, daerah, objek geografi, dan juga tentunya penanda dalam pembagian zona iklim di bumi. Jadi itu adalah fungsi dari garis lintang. Garis yang selanjutnya, garis bujur. Nah, garis bujur itu adalah garis yang horizontal ke atas ya, ke atas. Jadi kayak garisnya itu seperti ini. Nah, itu namanya garis bujur. Fungsinya sama, itu menentukan geografi, tata letak, dan zona iklim di bumi ini. Jadi itu adalah fungsi dari garis lintang dan garis bujur. Nah, selanjutnya bulan. Ya mungkin sudah paham kan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok 4 tentang bulan. Karena tapi saya akan menyimpulkan atau mengulas kembali pergerakan dari bulan. Nah, jadi bulan itu mempunyai 2 pergerakan. Yang pertama, kalau masalah definisi itu tidak usah disebutkan ya, mungkin sudah paham. Nah, untuk yang pertama itu gerak revolusi, dan yang kedua itu gerak rotasi. Jadi gerak revolusi bulan ini adalah gerak bulan atau perputaran bulan mengelilingi bumi. Dalam arti lain, bulan melakukan pergerakan mengelilingi bumi dalam orbitnya. Jadi seperti itu. Dan ini itu berlangsung selama 27 hari. Jadi bulan itu mengelilingi bumi dalam orbitnya, dalam sumbunya. Jadi sumbu itu garis acuan yang digunakan untuk mengukur koordinat pada grafik dan grid. Jadi orbit itu adalah sebuah garis yang dibuat jalur pergerakan planet-planet lain. Jadi seperti itu. Itu adalah gerak revolusi. Itu mengelilingi bumi, mengitari orbitnya itu. Terus yang kedua, gerak rotasi. Jadi gerak rotasi bulan ini adalah perputaran bulan pada porosnya dari arah barat ke timur. Nah, selanjutnya pergerakan bulan. Jadi pergerakan gerak bulan itu ada 2 macam. Yang pertama itu gerak revolusi, dan yang kedua itu gerak rotasi. Apa sih itu gerak revolusi? Jadi gerak revolusi adalah pergerakan bulan mengelilingi bumi. Bisa diartikan bulan melakukan pergerakan mengelilingi bumi dalam orbitnya. Jadi bulan itu mengelilingi bumi itu dalam jangka waktu, kalau nggak salah itu dalam 27 hari. Itu dalam 27 hari itu mengelilingi bumi. Itu pada orbitnya. Gerak rotasi adalah perputaran bulan. Ya, perputaran bulan bukan perputaran bulan pada porosnya dari arah barat ke arah timur. Jadi poros itu sebuah istilah dalam astronomi yang mengacu pada garis khayal yang menghubungkan pusat bulan dengan pusat bumi. Itu adalah poros. Jadi bulan itu berputar di situ. Jadi berputar pada garis khayal ya, yang menghubungkan inti bumi dengan inti bulan. Jadi bulan itu berputar di situ. Nah, selanjutnya tentang matahari ya. Dari yang tadi dijelaskan oleh teman-teman kami tentang matahari. Nah, ada yang menurut saya itu penting untuk diulas kembali, yaitu gerakan semu matahari. Apa sih gerakan semu matahari itu? Dibilang ya gerakan matahari, dibilang semu. Kenapa kok bisa dibilang semu? Karena yang bergerak itu sebenarnya bumi, bukan matahari. Makanya dibilang semu. Jadi begini, jadi matahari itu kalau dilihat dari bumi itu matahari itu seakan-akan matahari lah yang seakan-akan itu bergerak. Tapi sebenarnya yang bergerak itu adalah bumi itu sendiri. Jadi seakan-akan kita yang dari bumi itu melihat matahari yang bergerak mengelilingi kita. Tapi sebenarnya itu adalah bumi yang mengelilingi matahari.
Jadi disebut gerakan semu ya karena itulah sebenarnya. Jadi itu alasannya kenapa kok dibilang gerakan semu. Nah, dikutip dari buku IPA terpadu SMP dan MTS ya. Gerakan semu ini adanya tahunan ya. Jadi bisa dibilang gerakan semu tahunan matahari adalah pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan. Jadi pergeseran ini itu ada tanggal-tanggalnya. Jadi kalau nggak salah itu pergeseran ke arah utara biasanya terjadi pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni. Sedangkan pergeseran ke arah selatan itu pada tanggal 21 Juni ke 21 Desember. Jadi sumpama ini kan selatan, ini selatan, ini utara. Jadi pergerakan ke utara ini dimulai pada tanggal 22 Desember. Yang mana tadi ini ya, yang utara selatan. Jadi matahari ini bergerak begini. Matahari bergerak begini. Jadi pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni. Jadi bergerak begini sedikit sampai 21 Juni. Kemudian pada tanggal 21 Juni, nah itu matahari kembali lagi ke arah selatan. Ini kan utara tadi toh, kita gambarkan seperti ini ya. Kembali lagi ke arah selatan, jadi begini dari tanggal 21 Juni nah sampai 21 Desember. Jadi kembali lagi pada ke selatan, jadi begini. Setiap hari, bukan setiap hari ya, setiap tahun jadi seperti itu. Itu ditandai dengan 22 Desember dengan 21 Juni. Itu gerakan semu matahari. Mungkin itu saja dari ulasan tentang presentasi kami. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.